Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hasnana Najatun Syahida, mahasiswi PBA semester 5. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi di Sekolah MAN 2 Kabupaten Bandung. Nah, yang pertama itu tentang profil sekolah. Nah, di sini menjelaskan yang pertama ada tentang kurikulum. Kurikulum apa yang digunakan pada Sekolah MAN 2 Kabupaten Bandung. Nah, kurikulum bahasa Arab sesuai dengan keputusan Menteri Agama atau KMI nomor 183/184 yang dilakukan secara serentak mulai dari MI, terus MTS, kemudian MA pada tahun ajaran 2020-2021. Nah, dan KMI ini adalah menggantikan KMA yang nomor 165 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 atau Kurtilas. Nah, di MAN 2 Bandung juga untuk KMA 183 184 ini masih digunakan atau masih diterapkan. Nah, karena untuk sementara ini KMA 183 dan 184 ini baik mata pelajaran PAI maupun bahasa Arab bisa dijadikan pedoman sebagai pelaksanaan kurikulum khususnya dalam bahasa Arab. Nah, terkait dengan keputusan Menteri Agama nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum Merdeka pada madrasah, dan ini juga digunakan. Nah, jadi antara KMA yang baru tentang kurikulum Merdeka dengan KMA 183-184 ini masih digunakan sebagai kurikulum yang diterapkan di MAN 2 Bandung. Nah, jadi guru di sana itu bisa mengambil mempedomani 2 KMA tersebut. Nah, yang tadi telah dijelaskan, sehingga antara satu dan yang lainnya ini bisa melengkapi. Nah, kenapa bisa diterapkan dua-duanya? Karena buku panduannya pun buku pegangan guru pun. Nah, itu mengacu kepada buku yang mengadopsi KMA 183 184. Nah, sementara administrasi guru menyesuaikan dengan KMA nomor 347 tahun 2022 tentang kurikulum Merdeka. Nah, yang selanjutnya yaitu guru bahasa Arab. Nah, guru bahasa Arab di MAN 2 Kabupaten Bandung ini ada 3 orang guru bahasa Arab. Nah, kemudian selanjutnya ada keadaan siswa di MAN 2 Kabupaten Bandung ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Nah, itu sangat heterogen. Nah, tetapi kalau ditetapkan dipetakan itu sekitar 80% dari SMP. Jadi mereka punya latar belakang dari SMP yang mana notabene itu mereka belum pernah belajar bahasa Arab, sehingga pembelajaran bahasa Arab ini merupakan pelajaran yang baru bagi mereka. Nah, sedangkan yang 20% lagi, nah rata-rata dari sanawiyah dan ada juga dari pondok pesantren. Kemudian ada sarana prasarana yang mendukung. Nah, apa saja sih sarana prasarana yang mendukung di Sekolah MAN 2 Bandung ini? Nah, yang pertama itu ada internet, kemudian Infokus, kemudian video pembelajaran yang diambil dari internet yang mendukung pembelajaran setiap materi yang ada. Nah, kemudian untuk prasarana yang sifatnya mendukung terhadap pembelajaran itu menginginkan adanya gedung lab bahasa. Tetapi lab bahasa di MAN 2 Bandung ini belum ada gitu. Nah, beberapa telah ada, akan tetapi pernah ada kerusakan kemudian tidak diperbaiki, sehingga lab tersebut belum bisa direalisasikan dengan baik. Nah, sehingga memang guru bahasa Arab di MAN 2 Bandung ini baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris sangat kesulitan dalam melatih siswa karena tidak adanya lab bahasa. Kemudian nomor 2 itu tujuan dan materi pembelajaran bahasa Arab. Nah, tujuannya ada dalam KMA 183-184 tentang tujuan dan materi pembelajaran bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu sendiri memiliki peranan yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Di antaranya, bahasa Arab itu merupakan sarana untuk
memahami agama Islam, karena telah kita ketahui bahwa literatur dalam agama kita yaitu banyak sekali yang berbahasa Arab. Salah satunya kayak Al-Quran, terus hadis, terus kitab-kitab klasik kayak Turos gitu. Nah, itu banyak memakai bahasa Arab, sehingga bahasa Arab ini punya peran yang sangat penting sekali untuk memahami isi kandungan Al-Quran, kemudian hadis, kemudian kitab-kitab, kemudian setiap nilai-nilai atau ajaran agama kita. Nah, tujuannya yaitu menjaga bahasa Arab sebagai salah satu cara agar ajaran agama Islam itu bisa lestari, karena tidak sedikit orang ingin mengubah pedoman kitab Al-Quran dan hadis dengan mempelajari bahasa Arab. Nah, kita sebagai umat Islam, khususnya para pelajar atau para pelajar Islam, itu diupayakan untuk memahami pelajaran ini sebagai benteng untuk menjaga keutuhan dari nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Nah, kemudian ada tujuan lainnya juga. Nah, tujuan lainnya itu mempersiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi. Kemudian selanjutnya ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini mencakup beberapa maharoh atau aspek yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, di sini yang pertama itu ada maharotul istima, maharotul keterampilan mendengar. Kemudian ada maharotul kalam. Maharotul kalam itu keterampilan berbicara. Kemudian maharotul qiraah. Nah, maharotul qiraah itu keterampilan kalam berbicara, qiraah itu membaca. Kemudian ada kitabah. Maharotul kitabah itu keterampilan menulis. Nah, keempat aspek keterampilan ini disajikan secara terpadu. Kemudian pada setiap aspek ada keterampilan berbahasa yang saling mendukung untuk mencapai kompetensinya. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana perencanaan pembelajaran bahasa Arab di MAN 2 Kabupaten Bandung. Nah, di sini mengacu kepada modul ajar yang harus dilaksanakan dan dikerjakan oleh guru. Jadi modul ajar hampir sama dengan RPP, hanya kepribadian guru bagaimana modul ajar itu bisa lebih menarik, kemudian lebih mudah dilaksanakan di kelasnya atau di pelajarannya masing-masing gitu. Kemudian selanjutnya bagaimana implementasi pembelajaran bahasa Arab di MAN 2 Kabupaten Bandung. Nah, pembelajaran bahasa Arab ada 4 aspek maharoh yang tadi sudah disebutkan. Nah, keterampilan itu yang harus dikuasai oleh siswa, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, keempat aspek ini keterampilan yang disajikan secara terpadu gitu. Nah, guru mengupayakan para siswa itu bisa menguasai 4 kompetensi ini. Akan tetapi di dalam kurikulum Merdeka itu guru harus melihat kepada tingkat kemampuan anak. Nah, guru tidak bisa memaksakan antara anak satu dan anak lainnya ini, karena setiap anak punya bakatnya yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda gitu. Nah, makalah muncullah ada istilah pembelajaran diferensiasi pembelajaran yang mengakomodir setiap perbedaan antara siswa. Yang selanjutnya bagaimana evaluasi pembelajaran bahasa Arab di MAN 2 Kabupaten Bandung. Nah, untuk evaluasi atau asesmen ini dalam pembelajaran bahasa Arab yang sifatnya di setiap proses pembelajaran dilakukan dengan lisan, kemudian tulisan, kemudian praktik gitu, dari lisan, tulisan, dan praktik. Nah, praktik di sini ada membaca, kemudian contohnya kayak hiwar gitu. Nah, itu disesuaikan dengan kemampuan mereka. Nah, untuk nilai sumatifnya kayak pas misalnya telah dilaksanakan pada minggu kemarin gitu, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan media CBT, tetapi tidak mengukur keseluruhan kemampuan siswa. Makanya dalam CBT itu hanya mengukur beberapa aspek saja. Nah, sementara yang paling otentik guru kemudian digunakan untuk evaluasi adalah penelitian otentik yang dilaksanakan secara formatif, baik lisan gitu
maupun tulisan atau praktik langsung, karena ketika berinteraksi antara siswa dan guru ini berinteraksi di kelas dengan gurunya. Selanjutnya yang keenam itu ada faktor pendukung dan penghambat implementasi pembelajaran bahasa Arab. Nah, yang guru rasakan di sekolah MAN 2 Kabupaten Bandung ini, untuk faktor pendukungnya adalah kemampuan siswa untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, minimal mereka itu ketika sudah mayoritas bisa membaca Al-Quran ini menjadi suatu modal yang besar bagi mereka yang mendukung kelancaran pembelajaran bahasa Arab tersebut. Karena ketika siswa bisa baca Al-Quran, otomatis mereka akan mempunyai peluang besar untuk bisa membaca bahasa Arab. Akan tetapi ada juga yang kesulitan yang bisa membaca Al-Quran, sulit membaca bahasa Arab juga, seperti membaca kitab gundul, kemudian mereka tidak mampu gitu. Nah, kemudian ada faktor penghambatnya. Nah, faktor penghambatnya ini seperti sarana lab yang telah tadi sebutkan ya. Nah, sarana lab, bagaimana siswa bisa praktik kalau labnya itu tidak ada, itu tidak bisa digunakan. Nah, kalau di lab kita bisa lebih leluasa mengontrol anak baik secara visual maupun secara audio visual. Nah, sehingga mereka lebih tertarik. Mengapa ini dijadikan hambatan? Karena memang sarana lab ini sebagai faktor yang sangat mendukung terhadap kelancaran implementasi pembelajaran bahasa Arab. Nah, kemudian ada penghambat berikutnya. Nah, penghambat lainnya ini adalah minat motivasi siswa untuk belajar bahasa Arab. Banyak yang kurang karena mengakui bahwa bahasa Arab ini susah gitu, sulit untuk dipelajari. Nah, dan juga memang diakui atau tidak ini di MAN 2 Bandung itu ada juga anak yang belum bisa baca Al-Quran, 1 atau 2 orang, dalam artian belum lancar gitu. Nah, ini sebagai faktor penghambat. Kenapa ini sebagai faktor penghambat? Karena nantinya anak yang kurang itu akan menjadi kesulitan tersendiri bagi guru untuk melanjutkan kepada materi-materi berikutnya. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana hasil pembelajaran bahasa Arab. Nah, ini hasil pembelajaran bahasa Arab di MAN 2 Kabupaten Bandung. Nah, untuk hasil ini setelah dievaluasi, anak secara pasif bisa memahami. Maksudnya pasif itu mereka tahu bahwa bahasa Arab itu perlu dipraktikkan. Nah, secara praktiknya itu tidak semua anak mampu. Nah, tetapi kalau mereka bisa memahami secara pasif, artinya secara lisan, secara tulisan gitu. Nah, secara bentuk-bentuk kata, merangkai kata dan lain-lain, secara tertulis mereka bisa. Nah, mereka bisa memahami apa yang kita maksud. Tetapi mereka menggunakan itu masih belum bisa atau aktif gitu dalam berbicara bahasa Arab itu belum bisa sampai ke sana, belum mampu untuk mengucapkannya gitu. Nah, hasilnya bahwa mereka bisa memahami pasif, tetapi kalau secara aktif mereka belum bisa mampu disejajarkan dengan sekolah-sekolah yang seperti pondok modern. Nah, mereka belum mampu disejajarkan dengan yang latar belakangnya kayak pesantren modern gitu. Nah, yang terakhir, bagaimana sarana, rekomendasi, dan masukan-masukan untuk kemajuan pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini ada salah satu guru bahasa Arab yang merekomendasikan dan masukan-masukan untuk kemajuan pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama itu ada sarana yang harus memadai seperti yang telah yang telah tadi sebutkan, seperti lab bahasa, kemudian buku bahasa Arab yang harus dilengkapi dengan video pembelajaran gitu. Sementara ini buku bahasa Arab yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sesuai dengan KMA 183. Nah, itu belum dilengkapi dengan video pembelajaran. Nah, diharapkan video pembelajaran ini disertakan dalam buku tersebut sehingga materi-materi itu tidak hanya berupa tulisan tetapi berupa audio visual juga. Nah, sehingga bisa dijelaskan kepada mereka. Walaupun memang di YouTube banyak, tetapi yang sesuai dengan materi pembelajaran yang mendukung itu belum ada. Nah, kemudian selanjutnya mengenai waktu.
Nah, karena untuk kelas 10 ini mencukupi kayak belajar bahasa Arab 2 jam, 2 jam 2 pertemuan, jadi 4 jam dalam seminggu gitu. Nah, tetapi untuk kelas 11 dan 12 ini pertemuannya hanya satu kali pertemuan dalam satu minggu. Nah, ini tidak mencukupi gitu. Mungkin hanya itu penjelasan hasil observasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.